شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dengan Kitabul Janaiz dari kitab Al-Wajiz, dan pembahasan kita adalah tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi si mayit. Maka setelah penulis Syekh Abdul Alim bin Badawi menjelaskan kepada kita perkara penyelenggaraan jenazah sejak pertama kali terjadinya musibah hingga dikuburkannya jenazah, dan telah dibahas pula perkara seputar takziah, berkabung atau perkara yang berkaitan dengannya, maka adalah perkara yang tepat jika kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang perkara apa saja yang akan bermanfaat bagi si mayit meskipun ia telah meninggal. Maka beliau menjelaskan bahwa wa yantafi'u al-mayyitu min 'amali ghairihi bi umurin, dan si mayit dapat mengambil manfaat dari amal orang lain dalam beberapa bentuk, dalam beberapa perkara. Jadi kata Syekh, si mayit dapat mengambil manfaat dari amal orang lain. Ya. Tidak dibahas di sini perkara manfaat yang didapatkan oleh si mayit dari amal perbuatannya, karena ini tentu saja bila syak tanpa keraguan dia adalah perkara yang pasti akan mendapatkan manfaat dari amal perbuatannya. Ya. Permasalahannya adalah bahwa apakah si mayit dapat mengambil manfaat dari amal orang lain yang berbuat melaksanakan suatu amal ketaatan dan ibadah, tapi si mayit mendapatkan pahalanya. Nah, tentu saja kita ketahui bahwa ada madzhab, ada pendapat-pendapat di antara para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada yang sampai kepada si mayit sama sekali dari perkara ibadah dari orang lain. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa setiap amal apapun yang dilakukan oleh seseorang dengan diniatkan bagi si mayit, maka si mayit mendapatkan pahala. Sebagian lagi memberikan tafsil, rincian. Mereka mengatakan harus dibedakan amal tertentu saja yang jika diamalkan oleh ahli waris, maka si mayit mendapatkan bahagian dari pahala. Ya, itu secara umum. Maka di sini Syekh Abdul Alim bin Badawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua perkara yang dilakukan oleh seseorang maka si mayit juga mendapatkan bahagian pahala. Hanya beberapa perkara, dan beliau menyebutkan ada 5 perkara. Ada 5 perkara bahwa si mayit dapat mengambil manfaat dari amal orang lain dalam beberapa perkara, bi umurin. Yang pertama, al-awwal du'aul muslimi lahu. Du'aul muslimi lahu, doa seorang muslim. Tentu saja tentang hal ini tidak ada perbedaan pendapat, bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya yang meninggal adalah perkara yang mungkin si mayit mengambil manfaat darinya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10, di mana Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi pertama. Orang yang datang sesudah mereka, yaquluna, mereka berkata rabbana ighfir lana, wahai Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampunilah kami dan ampunilah pula bagi orang-orang yang mendahului kami dari keimanan. Menunjukkan bahwa orang-orang beriman mendoakan ampunan bagi dirinya dan bagi orang yang telah mendahuluinya. Ya, menunjukkan bahwa pastilah doa tadi bermanfaat. Ya, kalau tidak Allah tidak akan menukilkan apa yang disebutkan dari doa mereka dalam bentuk pujian. Ya, disebutkan bahwa ini adalah bentuk pujian kepada mereka, di mana mereka mendoakan ampunan bagi diri mereka dan bagi orang lain dari pendahulu mereka yang telah mendahului mereka. Sabaquna bil iman, ya. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih riwayat Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun mukal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-mukal bihi amin walaka bimithlin. Kata Nabi, doa seorang muslim bagi saudaranya, doa seorang muslim bagi saudaranya bidhahril ghaibi, ya, ketika tidak adanya, bidhahril ghaib artinya bukan di tengah kehadiran saudaranya, bidhahril ghaib. Ini doanya diam-diam, mustajabah, dia dikabulkan. Termasuk pula di sini doa diam-diam kepada orang yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal, termasuk si mayit, ya. Kata Nabi, mustajabah, dia dikabulkan Allah. Inda ra'sihi malakun mukal, di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, berkatalah malaikat yang ditugaskan, amin walaka bimithlin. Amin, Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa saudaranya ini dan bagimu pula kebaikan yang semisalnya. Maka ini tegas menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan saudara muslim yang telah meninggal adalah perkara yang disyariatkan. Ya. Dan juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa doa tersebut ada manfaatnya bagi si mayit. Sebab kalau tidaklah ada makna dari penyebutan dalam Al-Quran akan pujian orang yang mendoakan orang sebelum mereka. Demikian pula dalam hadis ini tentang dikabulkannya doa seseorang bagi saudaranya bidhahril ghaib, dalam keadaan tidak hadirnya saudara tersebut secara diam-diam yang mendoakan, yang dia umum, baik masih hidup maupun telah meninggal, ya. Maka ini jelas, dan tentu saja dari tentang hal ini juga ada misalnya. Dan ingat bahwa doa yang dimaksud di sini adalah doa seorang muslim yang dia ajnabi, yang dia asing, bukan mahram, bukan kerabat dari yang didoakan atau si mayit. Adapun jika dia kerabat dalam artian anak, maka itu jelas. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata lahu sa'iri amalihi." Jika meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah semua amal perbuatannya illa min salatin, kecuali 3 perkara. Ya, maka disebutkan di antaranya adalah awwaladun salih yad'u lahu. Doa seorang anak soleh, kebaikan bagi orang tuanya. Dia adalah doa dari kerabat, ya. Jelas dia dikabulkan, jelas dia adalah perkara yang si mayit bisa mengambil manfaat darinya.
Ya. Tetapi tatkala dia adalah anak, wal waladu min kasbi, sedangkan anak adalah hasil usaha orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu tentu saja disebut dia adalah amal perbuatan si mayit sendiri. In qata'a lahu sa'iru amalihi illa min thalathin. Terputus baginya seluruh amal perbuatannya kecuali 3. Menunjukkan ketiga ini termasuk dalam hitungan amal perbuatan si mayit. Ya, seperti sedekah jariyah. Sedekah dari siapa? Si mayit. Ketika masih hidup. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu dari siapa? Ilmu dari si mayit. Ketika dia masih hidup mengajarkan. Maka setelah wafatnya, jika ilmu tersebut masih dimanfaatkan, maka si mayit mendapatkan pahala. Ini amalnya kan? Ya. Demikian pula doa anak yang soleh. Tentu saja doa ini dari orang lain. Tapi orang lain ini adalah anak dia. Yang al-waladu min kasbi. Yang anak itu merupakan hasil usaha dari kedua orang tuanya. Maka dia fi manzilati amali. Dalam kedudukan amal perbuatan si mayit. Maka ini tidak dibahas ya. Yang dibahas adalah doa seorang muslim bagi saudaranya meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Jelas ya? Baik, ini perkara yang pertama. Yang kedua, qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin. Dibayarkannya utang si mayit oleh siapapun, min ayyi syakhsin, dari siapapun. Tentu saja uang yang dipakai untuk membayar ini uang orang lain, dan pembayaran utang ini oleh orang lain pula. Tetapi datang keterangan yang tegas menunjukkan kepada kita bahwa si mayit bisa mendapatkan manfaat dari dibayarnya utang oleh orang lain dengan amal orang lain. Dasarnya adalah hadis yang terdahulu dari Abi Qatadah tentang seorang sahabat yang meninggal yang baginya yang dia memiliki utang 2 dinar ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan jenazah sahabat yang tadi. Hingga akhirnya Abu Qatadah yang dia bukan kerabat dari si mayit mengatakan, "Ya Rasulullah, salli alaihi, salatkanlah dia, wa alayya dinaran, dan bagi saya 2 dinar tersebut, artinya saya yang tanggung." Maka Nabi pun mensolatkan si mayit. Dan ketika Nabi bertemu esokan harinya dengan Abu Qatadah, ia bertanya, "Sudahkah engkau membayar?" "Belum," kata Abu Qatadah. Maka beberapa hari berikutnya ketemu lagi, ditanya, "Sudahkah engkau bayar?" Kata Abu Qatadah, "Ya, tadi saya bayar." Kata Nabi, "Al-an baridat jildatuhu." Sekarang baru dingin kulitnya dari adab kubur. Subhanallah ya. Menunjukkan kepada kita bahayanya utang. Bahayanya utang ya, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh masalah utang, sebab kita tidak mengetahui ajal datang kapan menjemput kita. Dan kita pun tidak bisa menjamin bahwa ada orang yang akan membayar utang yang kita tinggalkan tersebut ya. Tetapi di sini kita dapatkan bahwa Abu Qatadah yang dia tidaklah punya hubungan kerabat dengan si mayit, ternyata kemudian membayarkan utang, dan utang yang dibayarnya ternyata sah dan bermanfaat bagi si mayit. Itu apa? Diangkatnya azab kubur dari si mayit. Ya. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa menunaikan utang adalah perkara yang bisa diambil manfaat oleh si mayit meskipun dibayarkan oleh orang lain. Baik, yang ketiga, qada'un nadari anhu sauman kana aw ghairuh. Qada'un nadari anhu, ya, ditunaikannya nadar bagi si mayit, baik dia puasa atau yang lainnya. Ditunaikannya nadar bagi si mayit. Nadar, kita tahu apa nadar ya? Apa nadar itu? Ya, dia adalah ilzamul mukallaf nafsahu, bahwa seorang mukallaf
melazimkan, mewajibkan bagi dirinya perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ya. Misalnya puasa hari Senin misalnya. Itu perkara yang sunnah hukumnya. Tadi kemudian oleh seseorang dikatakan, kalau lamaran saya diterima, maka saya puasa hari Senin misalnya. Ya. Maka tentu saja ketika diterima lamarannya, maka dia harus berpuasa. Karena itu nazar. Ya. Maka disebut nazar. Asalnya puasa Senin tidak wajib. Tapi dengan akad yang diucapkan, maka menjadi wajib bagi dirinya jika terpenuhi syarat yang disebutkannya. Ya. Hukum asalnya tentu saja adalah dia makruh. Karena Nabi mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang kikir. Ya. Tetapi jika telah diakadkan, maka wajib ditunaikan. Baik. Maka di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dasar akan pendapatnya, yaitu hadis Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya ia bertanya, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadar faqala idni anha. Ia bertanya, sesungguhnya ibuku meninggal dan ia punya kewajiban nadar. Maka Nabi berkata, iqdihi anha. Qada'lah, bayarlah utang ibumu itu. Nah, syahidnya di sini adalah pada kalimat wa 'alaiha nadar. Dia memiliki kewajiban nadar. Dan nadar ini sifatnya umum ya. Baik nadar puasa, nadar salat, atau nadar sedekah, atau boleh jadi nadar haji. Ya. Maka disebutkan secara mutlak di sini. Tidak disebutkan apa nadarnya. Nabi mengatakan tunaikan nadar tersebut. Jelas ya? Baik. Dan sesungguhnya kita ingatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi ini, dia merupakan pendapat dari Imam Ahmad, Abu Ubaid, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawai, dan yang dibela oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa tidaklah si mayit bisa mengambil manfaat dari amal orang lain kecuali apa yang bersifat nadar. Sudah merupakan utang bagi si mayit, tetapi dia belum tunaikan. Kemudian dia meninggal. Maka inilah yang jika ditunaikan oleh ahli warisnya, si mayit bisa mengambil manfaat. Adapun selain nadar, tidak. Ya. Misalnya, si mayit meninggal dalam keadaan meninggalkan puasa Ramadan. Ya, ketika sakit, dia tidak berpuasa Ramadan. Tapi dia berniat, jika telah sembuh dari sakitnya, akan mengqadha puasa Ramadan tadi. Ya. Maka di sini, kemudian dia meninggal, maka bagaimana hukum mengganti puasanya? Ya. Maka menurut Syekh Abdul Alim bin Badawi, dan ini pendapat dari Syekh Albani, pendapat dari Ishaq bin Rahawai tadi, pendapat Imam Ahmad, Abu Ubaid, Laits bin Sa'ad, bahwa jika dia telah bernadar dengan puasa tadi, maka tunaikan. Adapun jika dia bukan nadar, meskipun kewajiban dari syariat, ma'aujabu syar'u la ala wajhi an-nadar, apa yang diwajibkan oleh syariat secara asal, tidakkan, maka kata Imam Ahmad, tidak ditunaikan. Tidak boleh diganti oleh keluarganya. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi. Sebenarnya ada pendapat yang lain. Ada pendapat Abu Thawr, yang dia ada pendapat ashabul hadis, al-hadis, termasuk al-muhadditsin dari mazhab Syafi'i. Ya. Juga dia ada pendapat Imam Ibnu Hazm dan pendapat Imam Syafi'i fil qadim yang pertama. Ya, bukan al-jadid, bukan pendapat yang baru, pendapat yang lama. Dan dia ada pilihan dari Ibnu Taimiyah, di mana beliau mengatakan bahwa si mayit bisa mengambil manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh
ahli warisnya atau orang lain. Atau orang lain, baik dia berupa nazar, itu sunnah yang diwajibkan pada dirinya, atau dia memang wajib bi asli syar'i, pada asalnya. Maksudnya bahwa misalnya si mayit meninggalkan kewajiban zakat harta misalnya, atau kewajiban dari puasa Ramadan misalnya, atau meninggalkan kewajiban haji. Maka dalam hal ini ahli waris atau orang lain bisa melaksanakan haji badal, melaksanakan zakat penggantinya, demikian pula puasa penggantinya, meskipun si mayit tidak bernadar dengan perkara-perkara tersebut, tapi dia asalnya wajib secara syariat. Cuman si mayit mungkin tidak melaksanakannya karena lalai atau yang lainnya. Maka keluarganya atau yang lain boleh melakukan amal tersebut sebagai pengganti. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun dasar akan pendapat ini, pertama adalah hadis Aisyah, Sahih Bukhari Muslim, di mana Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, sedangkan dia punya tanggungan kewajiban puasa, shama anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa baginya. Menunjukkan utang puasa dibayar. Ya kan? Dan utang puasa ini baik yang sifatnya nazar ataupun yang sifatnya memang wajib tapi tinggalkan. Kenapa? Karena pada kalimat man mata wa alaihi siyamun, wa alaihi wa wajibun alaihi siyamun. Barang siapa meninggal dan dia punya kewajiban puasa, baik kewajiban itu nazar atau selain nazar tapi kewajiban yang belum ditunaikan, maka shoma anhu waliyu, maka walinya berpuasa bagi si mayit. Jelas ini ya? Hadisnya umum menunjukkan bahwa sesungguhnya mengganti puasa ini berlaku baik untuk puasa nazar maupun puasa yang wajib secara asal. Jelas? Ya? Baik. Juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas, muttafaq alaihi juga, berkata Ibnu Abbas, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha." Kata Ibnu Abbas, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat wa 'alaiha shaumu syahrin, dan ia punya kewajiban puasa 1 bulan." Puasa apa berarti ini? Puasa Ramadan. Ya. Dia punya kewajiban puasa 1 bulan yang dia tinggalkan. Apa aqdihi anha? Apakah boleh saya menggantinya? Maka Nabi menjawab dengan jawaban, ya, "Ara'aita idza kanat li ummika dainun akunta taqdihi?" Bagaimana jika ibumu punya utang? Apakah engkau akan menggantinya? Jika punya utang, apakah kau akan membayarnya, menggantikannya? Berkata sahabat tersebut, "Na'am, saya akan ganti." Ya, maka Nabi mengatakan, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka sesungguhnya utang kepada Allah lebih wajib ditunaikan. Nah, di sini kita dapatkan bahwa Nabi mengatakan bahwa silahkan mengganti utang puasa ibumu, dan jika utang kepada manusia kamu boleh ganti dan bayar, demikian pula utang kepada Allah, bahkan dia lebih layak untuk diganti. Jelas ya? Hadisnya juga umum, menunjukkan puasa sebulan ini tadi bisa menjadi nadar, bisa jadi puasa wajib Ramadan. Ya, maka ditunaikan. Sebagian ulama yang tadi, seperti Imam Ahmad, menolak keumuman hadis ini dengan mengatakan bahwa hadis Aisyah dan Ibnu Abbas tadi yang umum, kata beliau, dikhususkan dengan hadis Sa'ad bin Ubadah, juga hadis Ibnu Abbas yang lainnya. Di mana dalam sebagian riwayat dari muttafaq alaihi juga tadi, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya, seorang wanita
yang bertanya tentang ibunya yang punya utang nadar, puasa nadar. Maka disebutkan oleh Nabi, bagaimana jika orang tuamu punya utang, apakah engkau akan mengqadanya, menggantinya? Berkata sang wanita, ya, akan saya ganti. Maka berkata Nabi, faqdi anha. Kalau begitu, gantilah untuk ibumu. Jadi kelihatannya apa? Kisahnya mirip, yaitu tentang utang puasa. Dan Nabi perintahkan untuk mengganti. Cuman puasanya disebutkan dia puasa nadar. Sehingga dikatakan kalau begitu, hadis-hadis yang mutlak dibawa kepada hadis yang muqayyad, yaitu hanya untuk puasa nadar. Tetapi tentu saja pendapat ini lemah. Kenapa? Karena kisahnya berbeda. Yang di hadis Ibnu Abbas tadi, riwayat Bukhari yang pertama, Bukhari Muslim pertama, apa? Laki-laki yang datang kan? Laki-laki yang datang bertanya kepada Nabi tentang ibunya yang punya utang puasa. Kisah yang terakhir tadi, seorang wanita yang datang, menunjukkan kejadian berbeda. Ya kan? Dua kejadian yang berbeda. Menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang pertama. Ya, yang adalah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pendapat Syekh Ali Basal dalam Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam, bahwa bolehnya ditunaikan utang puasa baik yang sifatnya puasa nadar maupun puasa yang wajib dalam asal syariat tapi ditinggalkan oleh si mayyit. Jelas ini? Ya. Tentang puasa, kita ingatkan pula bahwa sesungguhnya Syekh mengatakan sauman kana au ghairahu. Nadar yang dimaksud baik dia nadar puasa maupun nadar yang selain puasa. Termasuk sholat misalnya. Termasuk zakat atau sedekah misalnya. Maka demikian pula hanya tentang bolehnya bersedekah bagi si mayyit, ya, baik yang sifatnya nadar maupun yang sifatnya wajib, ya, dari kerabat si mayyit maupun di luar kerabat si mayyit, ya, dan bahwa itu akan sampai kepada si mayyit menurut pendapat yang kita sebutkan tadi dari ashabul hadis. Bahkan Syekh Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya bahkan bacaan Quran dari seseorang jika kemudian diberikan kepada si mayit pahalanya, maka sesungguhnya sampai. Dia berdalil dengan beberapa kisah. Ya. Tetapi sesungguhnya amal yang disebutkan dalam hadis yang tegas keterangannya bahwa sampai bagi si mayit, baik dia nazar maupun selain nazar, itu hanya 3 saja. Yang pertama adalah haji, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah sedekah. Ya, ini yang ada hadisnya. Seorang wanita Al-Mar'ah Al-Khat'amiyah datang kepada Nabi, bertanya bahwa ibunya punya kewajiban haji dan dia tidak mampu melaksanakan haji karena tua. Maka Nabi mengatakan, tunaikanlah haji bagi ayahmu. Tunaikanlah haji bagi ayahmu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk haji ada keterangannya. Bolehnya haji badal, ya, haji yang ditanggung oleh orang lain. Baik yang digantikan hajinya ini masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian yang kedua tentang puasa, yang tadi nih nas-nasnya, ya. Dan yang ketiga tentang sedekah, ya. Ini juga hadisnya sahih Bukhari Muslim, ya. Nah, yang seperti yang ada. Nah, selain yang ini, seperti termasuk bacaan Quran, jika ada seorang yang membaca menamatkan 1 juz misalnya, juz pertama dia baca, setelah itu dia hadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, ya. Apakah sampai, ya? Maka di sini disebutkan ada perselisihan antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak sampai dengan dasar bahwa sesungguhnya yang ada keterangannya hanyalah 3 amalan: haji, puasa, dan sedekah. Selain itu tidak boleh. Yang kemudian dibantah oleh Ibnu Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya
apa yang disebutkan dari 3 keadaan ini tadi, 3 amalan ini tadi, ini bukanlah datangnya dari Nabi. Tapi datangnya berupa kasus yang ditanyakan kepada Nabi. Ada orang yang begini, kemudian dilaksanakan oleh orang lain. Bolehkah? Sahkah? Diterimakah? Kata Nabi diterima. Jadi bentuknya pertanyaan. Perkara bahwa tidak boleh selain 3 amalan ini perkara yang tidak tepat, kata beliau. Mengapa? Karena Nabi tidak membatasi. Tapi yang timbul adalah pertanyaan dari orang yang bertanya. Yang kemudian Nabi menjawab boleh. Jadi bukan karena tidak bolehnya membaca Quran dan mengirimkan pahalanya, tidak. Tidak ada keterangan penafian secara umum. Yang ada penyebutan 3 perkara, tapi 3 perkara ini pun bukanlah pembatasan. Karena sifatnya adalah hanya dalam bentuk kejadian. Qadiyatu ainin. Peristiwa yang terjadi cuma 3 ini saja, maka diajukan. Bagaimana jika ada peristiwa yang lain? Maka dilihat kepada keadaan dari 3 perkara ini. Di mana didapatkan dalam jawaban Nabi kepada sang penanya, Nabi mengatakan, bukankah jika orang tua mempunyai utang dan engkau membayarkannya itu sah dan tertunai? Maka di sini Nabi menggunakan kias, ya, yang dia bersifat umum. Jadi amal apa saja yang ibu mempunyai utang, baik dia sholat, ya, baik dia haji, sedekah, zakat, atau apa saja dari amal kebajikan yang ibu punya utang, punya kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan, maka dia ibarat utang dan boleh bagimu untuk menunaikannya seperti 3 perkara yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, ini jawaban dari Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi. Cuma beliau mengatakan, adapun menyewa orang-orang tertentu untuk membacakan Al-Quran dan menamatkan Al-Quran, ini perkara bid'ah. Menyewa orang. Adapun jika seorang membaca Al-Quran tabarru'an, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada si mayit, maka sampai. Ya? Jika ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan ayat-ayat dalam Al-Quran? Wan laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah ada bagi seseorang kecuali hasil usahanya. Ya? Alla taziru wazratun wizra ukhra. Bahwa tidak ada seseorang pun yang menanggung dosa orang lain. Maka beliau menjawab juga, sesungguhnya bahwa kita mengetahui yang dimaksud ayat tersebut jelas, bahwa seseorang hanya mendapatkan manfaat dari amal perbuatannya. Maka ada penjelasan, yaitu kata beliau bahwa sesungguhnya si mayit ketika masih hidup, dia beramal kebajikan, berbuat baik dan beramal soleh. Dengan amal baiknya, dengan perbuatan baiknya kepada manusia, dia dapatkan teman yang banyak. Dia juga melaksanakan amal soleh, berbuat kebaikan. Maka dengan usahanya ini, ketika dia wafat, maka dia pun didoakan kebaikan oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang yang telah merasakan kebaikan darinya. Termasuk pula orang akan melaksanakan puasa atau membaca Al-Quran yang dikirimkan kepada dia pahalanya. Maka kalau begitu terlihat bahwa dia adalah dari bentuk usaha dia juga untuk berbuat baik, ya, beramal soleh, ya, berbuat baik kepada orang, sehingga orang pun berbuat baik kepadanya. Maka apa yang didapatkan dari pelimpahan pahala datang dari keadaan ketika dia masih hidup, dari perbuatan kebaikannya. Sehingga kalau begitu tidak bisa dikatakan bahwa bacaan seseorang yang dikirimkan kepadanya bukanlah amal usaha dia. Wan laisa lil insani illa ma sa'a. Bahkan dikatakan ada makna bahwa itu adalah bentuk usaha dia. Bentuk usaha tapi tidak langsung. Itu maksudnya di sini, ya. Atau ada jawaban yang lain, kata beliau, yang ini lebih tepat. Yang ini kata Izz Al-Hanafi lebih tepat. Itu apa? Bahwa sesungguhnya bacaan Quran, salat dan haji yang dilakukan oleh si pengganti itu memang milik dia, bukan milik si mayit. Ya, si mayit sudah meninggal. Yang beramal siapa? Yang beramal yang menggantinya. Maka itu milik dia. Nah, setelah itu menjadi milik dia,
sesungguhnya boleh baginya untuk memberikan kepada orang lain. Boleh baginya memberikan kepada orang lain. Yang kata Syekh, kalau begitu tidak ada pertentangan antara ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah mendapatkan kecuali apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan. Itu asalnya. Nah, sekarang amal pahala dari haji, zakat, sedekah, termasuk juga bacaan Quran ini tadi, memang bukan amal si mayit, tetapi amal al-qari, si pembaca Quran, amal al-muzakki yang mengeluarkan zakat. Dia punya pahala itu, bukan pahala si mayit. Tetapi kemudian dia menyerahkan hadiah pahalanya itu tabarruan lillahi ta'ala kepada si mayit. Maka tidak ada dalil yang menghalangi dari perkara itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Ini pendapat dari Imam Ibn Izz al-Hanafi dan bisa dilihat dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Sekiranya demikian, waktu kita telah habis. Saya mohon maaf. Saya terpaksa melanjutkan karena masalahnya masalah penting. Ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis pertanyaan tersebut dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena tidak cukupnya waktu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita dalam bab-bab yang terakhir dari Kitabul Janaiz, kitab tentang penyelenggaraan jenazah dari buku Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karangan dari Syekh Abdul Azim bin Badawi. Dan pembahasan yang terakhir yang kita dapatkan adalah tentang perkara-perkara apa saja yang dilakukan oleh orang lain tetapi akan mendatangkan manfaat bagi si mayit. Sesungguhnya telah datang keterangan dalam syariat yang mulia bahwa saja ada amal-amal seseorang yang mungkin si mayit akan mendapatkan manfaat darinya. Telah disebutkan beberapa perkara tersebut dan dalilnya. Yang pertama adalah doa seorang muslim kepada si mayit, ya. Dan tentu saja keterangannya dalam Al-Quran Sunnah sangat banyak. Dan diantaranya apa yang sering kita ingatkan tentang keutamaan jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, atau 100 orang kaum muslimin, atau 3 shaf dari kaum muslimin. Bahwa orang yang seperti ini, jenazah yang didoakan oleh kaum muslimin dalam jumlah seperti ini, maka akan dikabulkan doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perkara yang kedua, qada'ud dain, ditunaikannya utang oleh orang yang manapun, baik dia kerabat atau sahabat atau bahkan boleh jadi orang yang tidak punya hubungan dengan si mayit dan tidak mengenalnya. Maka sesungguhnya datang keterangan tentang hal tersebut dari hadis Imam Ahmad, dari hadis Abu Qatadah, Ahmad dan Imam Al-Hakim dari hadis Abu Qatadah ketika ia membayar utang dari seorang sahabatnya yang tidak mau disolatkan Nabi karena meninggal dalam keadaan berutang. Yang kemudian setelah dibayar oleh Abu Qatadah atau setelah dijanjikan oleh Abu Qatadah akan dibayar, barulah Nabi mensolatkannya. Dan kita ingatkan kembali bahwa ini berlaku di awal Islam. Di awal Islam, jika Nabi mensolatkan sahabatnya, ia bertanya terlebih dahulu, adakah sahabatku ini memiliki utang? Ataukah adakah orang yang mengetahui bahwa si mayit memiliki utang? Jika ya, maka Nabi tidak akan mensolatkan hingga dibayar utang tersebut. Itu di awal Islam.
Adapun di akhir Islam, maka Nabi menyebutkan man taraka malan faliwarithatihi, barang siapa meninggalkan utang maka itu milik ahli warisnya. Wa man taraka dainan, dan barang siapa meninggalkan utang fali wa alayya, maka itu adalah milikku, tanggung jawabku, wa alayya, dan kewajibanku. Ya, kata Nabi sebelumnya, ana aula bil mu'mina min anfusihim, aku lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri-diri mereka. Maka barang saya meninggalkan harta, maka itu milik ahli warisnya. Barang saya meninggalkan utang, maka akulah yang akan membayarnya. Maka Nabi kemudian mensolatkan sahabatnya tanpa perlu bertanya kepada mereka terlebih dahulu apakah punya utang atau tidak. Ya, tentunya setelah disolatkan ditanya untuk dibayarkan jika ada utang. Tetapi tidak atau belum terbayarnya utang bukanlah penghalang bagi Nabi untuk mensolatkannya di akhir Islam. Ya. Baik. Kemudian perkara yang ketiga adalah qada'un nadari anhu sauman kana aw ghairah. Ditunaikannya nazar bagi si mayit meskipun oleh orang lain, baik dia puasa atau yang lainnya. Ya, ditunaikannya nazar bagi si mayit oleh orang lain. Jelas ini ya? Baik, dan telah disebutkan ini adalah pendapat dari Abu Ubaid, Imam Ahmad, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawi, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahkan dibela oleh Ibnu Qayyim bahwa sesungguhnya yang sah ditunaikan hanyalah puasa, nazar, atau ibadah-ibadah yang dinadarkan. Ya, jelas ini? Jadi kalau begitu sebenarnya ada dua permasalahan. Ada dua permasalahan. Pertama, dari orang yang mengerjakan puasa itu, ya, bahwa dia boleh berupa kerabat dekat atau anaknya, boleh pula dari selain kerabat dekatnya. Jelas ya? Baik. Yang kedua, tentang apa yang ditunaikan bagi si mayit, apa yang dikerjakan oleh keluarga dekat atau anak atau orang jauh tadi, apa yang dikerjakannya dari amalan bagi si mayit. Ya, apakah dia khusus untuk puasa nazar atau ibadah yang nazar atau selain nazar? Ya, tidak ada dua permasalahan sebenarnya. Ya, saya ulangi, masalah yang pertama adalah siapa yang melaksanakan amalan tersebut. Apakah dia khusus bagi keluarga dekat saja, anaknya, atau boleh orang lain? Ya, nah di sini ada pendapat di antara para ulama. Ada yang membatasi bahwa yang boleh menunaikan amal tersebut hanyalah anak. Anak. Selain anak tidak boleh. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Ya. Sementara jumhur mengatakan boleh selain anak. Boleh selain anak karena keumuman dalil tentang hal tersebut. Ya. Yang kedua, tentang masalah amal apa saja yang boleh dikerjakan bagi si mayit. Ya. Ada yang mengatakan dia hanyalah untuk amal-amal yang sifatnya nadar, yaitu si mayit mewajibkan itu bagi dirinya. Jelas ini? Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan, dari pendapat Syekh Al-Albani dan yang lainnya mengatakan, dan tadi pendapat Imam Ahmad dan sebagainya. Sementara pendapat yang lain yang adalah pendapat ulama alul hadis, pendapat dari al-muhadditsin min fuqaha Syafi'iyah, para muhaddis dari fuqaha Syafi'i, ahli fikih mazhab Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i fil qadim, dan yang dibela oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Ali Bassam dalam kitabnya Taysir Alam, yaitu bahwa ini berlaku untuk ibadah yang jadi nadar diwajibkan oleh seseorang, oleh si mayit sebelum wafatnya pada dirinya, namun belum ditunaikan, juga boleh berlaku atau dilaksanakan dalam perkara-perkara yang diwajibkan dalam asal syariat. Diwajibkan dalam asal syariat. Artinya misalnya kalau puasa
maka boleh pula digantikan puasa Ramadannya. Ya. Adapun pendapat yang pertama tadi mengatakan tidak boleh puasa Ramadan. Jika si mayit tidak puasa Ramadan 1 bulan karena sakitnya, ya, dan belum membayar kafarah dan sebagainya, karena dia berharap akan membayarnya nanti dengan apa? Puasa faidatun min ayamin ukhra. Karena apa? Karena sakit, ya. Faman kana maridan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Dia ingin ganti di hari yang lain. Tetapi ternyata setelah Ramadan dia sakit terus dan akhirnya wafat. Nah, menurut Imam Ahmad, keluarganya ataupun siapapun tidak perlu mempuasakan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib oleh syariat, bukan yang ia wajibkan bagi dirinya. Itu pendapat dari Imam Ahmad. Ya, adapun pendapat yang tadi disebutkan yang terakhir, yang rajih, yang kuat, yaitu bahwa dia berlaku bagi puasa nadar ataupun puasa yang tadi. Maka keluarga si mayit ataupun siapapun, ya, yang ingin melaksanakan ibadah, maka dia boleh melaksanakannya dan kemudian menghadiahkan pahalanya kepada si mayit, dan boleh mempuasakan si mayit dalam keadaan seperti ini meskipun dia wajib dari sisi syariat. Mengapa? Karena keumuman hadis-hadis yang datang. Adapun kalau kita lihat hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi, maka dia kesannya seperti pendapat yang pertama. Hadis Sa'ad bin Ubadah, bahwa ia meminta fatwa kepada Nabi tentang ibunya yang wafat dalam keadaan memiliki kewajiban nazar. Maka berkata Nabi, iqdihi anha, ya, tunaikan, qada, gantilah puasa itu bagi ibumu. Maka kesannya bahwa ini khusus untuk puasa nazar. Tapi kita sebutkan bahwa datang keterangan yang tegas dan jelas dalam masalah ini. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih Bukhari Muslim, dia mengatakan apa? Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan punya kewajiban puasa, maka berpuasa baginya walinya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dia puasa yang menjadi tanggungan, tanpa adanya keterangan bahwa itu adalah puasa tanggungan nadar. Tapi tanggungan dari kewajiban syariat juga masuk. Yang jelas dia punya kewajiban yang dia tinggalkan karena ada uzur. Ya, maka kalau begitu, ketika tidak sempat ia tunaikan dan wafat, maka melaksanakan puasa tersebut adalah walinya. Ya, dan walinya ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia wajib seperti pendapat Ahlul Zahir bahwa keluarganya wajib puasa. Kayak tadi, ya, ada seorang ibu yang sakit ketika Ramadan hingga kemudian dia tidak berpuasa. Nah, ternyata dia berharap mudah-mudahan mungkin bisa menggantinya di bulan yang lain karena sakit, ya. Tapi ternyata kemudian dia meninggal pada bulan atau pada akhir Syawal misalnya. Pada akhir Syawal dia meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini mempuasakan sang wanita tersebut, anaknya atau keluarganya, ya. Nah, menurut Imam Ibn Hazm, mazhab Zahir, Ahlul Zahir, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa dia tidaklah wajib. Ini dalam bentuk ala sabil istihbab, dalam bentuk sunnah. Dalam bentuk sunnah. Adapun Ibnu Taimiyah, maka dia punya pendapat yang lain. Dia mengambil sikap tengah. Dia mengatakan, jika si mayit meninggalkan harta warisan, maka bagi yang menerima ahli waris atau menerima warisan dari ahli waris, wajib baginya. Adapun jika tidak, ya, maka dia ala sabilil istihbab. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang kita sebutkan kemarin adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi
bahwa ibunya meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban puasa sebulan. Dan ini yang zahir bahwa dia adalah puasa Ramadan yang wajib di asli syar'i, dalam asal syariat, bukan diwajibkan oleh orang itu terhadap dirinya. Maka Nabi mengatakan, afaraita in kanat ummika dainun, ya, bagaimana pendapatmu jika ibumu punya utang? Apakah engkau akan menunaikannya? Maka berkata orang tersebut, "Na'am." Maka berkatalah Nabi, "Allahu fadainullahi ahaqqu an yuqda minhu minan nas." Sesungguhnya utang kepada Allah lebih wajib ditunaikan daripada utang kepada manusia. Ya, demikian dalam hadis Ibnu Abbas, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang datang adalah perempuan dan ia menyatakan bahwa ibunya memiliki kewajiban puasa nadar. Ya, juga muttafaq alaihi hadis ini. Sama dengan sebelumnya, yang akhirnya sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah khusus untuk puasa nadar, ya, penggantian puasa ini hanya untuk puasa nadar. Mereka mengatakan hadis Aisyah, man mata walaihi siyamun, dan hadis Ibnu Abbas tentang laki-laki yang menceritakan keadaan ibunya yang punya utang puasa sebulan, kata mereka dikhususkan dengan hadis yang terakhir kita sebutkan tadi tentang wanita yang datang mengadukan ibunya yang punya kewajiban puasa nadar. Kata mereka hadis tersebut mutlak. Adapun hadis ini muqayyad. Kalau begitu dikhususkan. Namun ini pendapat yang kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena kejadiannya berbeda. Yang sini perempuan, yang khusus tadi muqayyad tadi perempuan, ya. Sedang yang bertanya. Sedangkan yang umum adalah laki-laki yang datang bertanya. Kemudian keumuman pada hadis Ibnu Abbas ketika laki-laki bertanya dikuatkan dengan keumuman dalam hadis Aisyah menjadi kaidah umum. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, saya kira ini kita ulangi sedikit untuk mengingatkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Perkara yang keempat, ma yaf'aluhu al-waladus salihu min al-a'malis salihah. Perkara yang keempat dari bentuk amalan yang bermanfaat bagi si mayit meskipun dari orang lain, ya, min amali ghairihi, dari amal orang lain, ya, adalah apa yang dilakukan oleh anak yang soleh dari amal-amal yang soleh. Apa yang dilakukan oleh anak yang soleh dari amal-amal yang soleh pula. Jadi kalau begitu, maksud dari kemanfaatan yang didapatkan oleh si mayit dari amal orang lain, maksudnya orang lain adalah selain dia, ya. Amal yang dikerjakan oleh orang lain, baik dia keluarga maupun orang asing. Syekh menyebutkan dalil tentang hal tersebut. Yang pertama, dalam surah An-Najm ayat 39, Allah berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, ya, wa anna sa'yahu sawfa yara, ya. Baik, tentunya ayat ini mengatakan wa an laysa lil insan, dan bahwasanya wa annahu, ya, laysa lil insan, tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang dikerjakannya, ini an mukhaffafah, ya. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yara, dan sawfa yura, ya, dan bahwa setiap usahanya akan dilihatnya. Nah, pertanyaan, Syekh berdalil dengan ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Apa kaitan dengan kenyataan bahwa amalan anak yang soleh akan bermanfaat bagi orang tuanya? Apa kaitannya? Ya?
Yang beramal, yang bekerja, yang berbuat siapa? Anaknya. Ya? Ya. Barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada ikhwah bahwa sebagian orang memahami ayat ini, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, bahwa seseorang hanya mendapatkan pahala dari amal perbuatannya, mendapatkan manfaat dari amal perbuatannya, dan tidak mungkin mendapatkan manfaat dari amal orang lain, bahkan sekalipun itu dari anaknya. Ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Mereka samakan dengan ayat yang lain, alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya, bahwa alla taziru, bahwa tidaklah seseorang mendapatkan maksiat dosa, waziratan, alla taziru waziratan wizra ukhra, dosa dari dosa orang lain. Artinya bahwa dia tidak akan dapatkan dosa kecuali dosa yang dikerjakannya, bukan dosa yang didapatkan dari orang lain. Ya, dipahami seperti itu. Padahal sesungguhnya para ulama tidak memahaminya seperti itu. Ya, oleh karena itu Syekh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Aqidah Tahawiyah, ketika membantah pendapat serta dalil-dalil yang diajukan oleh orang-orang yang mengatakan si mayyit tidak akan mendapatkan manfaat dari orang lain. Ya, di antara dalil mereka adalah ini, ayat ini. Maka beliau mengatakan sesungguhnya pendalilan dengan ayat ini zahirul butlan, sangat jelas kebatilannya, sangat terang kekeliruannya. Mengapa? Karena ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia akan mendapatkan amal atau pahala dari apa yang dikerjakannya. Apa yang dikerjakannya. Nah sekarang, ketika ada orang yang mendoakan, ketika ada orang yang mempuasakan atau menghajikannya, sesungguhnya orang tadi masuk dalam bentuk amal usahanya, baik dia anaknya ataupun orang lain. Bagaimana terjadinya? Begini kata beliau, ya, bahwa si mayit ketika masih hidup dia berbuat baik, santun, ya, ramah kepada orang dan lain sebagainya, ya, bahkan mungkin telah memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu atau yang lainnya, nasihatnya, ya. Maka ketika dia wafat, orang yang dahulu dididiknya, orang yang dahulu merasakan keramahannya dan kesantunannya, kemudian menghadiahkan pahala amal mereka kepada si mayit. Kalau begitu, penghadiahan pahala, meskipun pahala milik si yang beramal, tapi toh adalah dampak dan pengaruh dari perbuatan baik si mayit kepada orang tersebut di masa hidupnya. Nah kalau begitu, adanya pelimpahan pahala adalah bentuk dari sebab atau akibat dari sebab yang ada, yaitu perbuatan baik dan ihsan dari si mayyit. Maka inilah yang menjadi amal usahanya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ternyata haji atau salat, puasa yang digantikan tadi ini ternyata terlahir dari bentuk usaha si mayyit ketika dia berbuat baik kepada orang lain. Jelas ini. Ini jawaban pertama dari beliau. Kemudian yang kedua, yang kata beliau ini adharu al-ajwibah, yang dia adalah dalil adharu jawabain, ya, jawaban yang paling tepat, paling kuat, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya tidak ada penafian dalam ayat ini tentang penghadiaan pahala, pelimpahan pahala, haji badal dan sebagainya. Tidak ada. Yang terjadi adalah bahwa seseorang mendapatkan pahala dari amal perbuatannya. Nah, maka ceritanya bahwa si mayit beramal dengan amal kebajikan, dapatkan pahala dengannya. Ada orang, mungkin tetangganya, atau anaknya, atau kerabatnya, yang kemudian dia berpuasa 1 bulan. Maka
pahala itu bagi siapa? Bukan si mayit, bagi yang berpuasa. Maka dia pun mendapatkan pahala dari amalnya ini. Setelah dia mendapatkan pahala dari amalnya ini, maka jika ia ingin menghadiahkan kepada orang lain, falahu dzalik. Maka ayat mengatakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa tidaklah ada bagi si mayit kecuali apa yang dia kerjakan. Tidak ada pahala baginya kecuali apa yang dikerjakan dari amal yang soleh. Demikian pula bagi orang yang berpuasa tadi, tidaklah ia mendapatkan pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Kemudian setelah itu dia ingin untuk melimpahkan pahalanya kepada orang lain, falahu dzalik. Ya, maka kemudian disebutkan di antara yang tentang hal ini adalah bahwa ketika Nabi menyembelih kurban dan mengatakan, ya, hada li wali ahli, ya, ini untuk saya dan ini untuk keluargaku. Setelah itu dia menyembelih lagi satu kambing dan mengatakan, hada liman lam yudhhi min ummati. Ini untuk orang yang tidak bisa menyembelih kurban dari umat. Yang menyembelih siapa? Rasulullah. Tapi dia menghadiahkan pahala dari menyembelih kurban ini kepada umatnya yang tidak sempat menyembelih kurban, yang tidak mampu untuk menyembelih kurban. Dan dia mengikutkan istrinya dalam pahala menyembelih kurban. Disebut isyrak. Ya. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau begitu karenanya sah atau tepat pendalilan Syekh Abdul Aziz bin Badawi dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh anak yang soleh sesungguhnya sang ayah mendapatkan manfaat dengannya. Meskipun kita ingatkan bahwa para ulama atau sebagian ulama menjadikan penunjukan dalil ini umum, bahwa dia boleh jadi anak, boleh jadi bukan anak. Tapi jika dia beramal dengan amal yang soleh, dia hadiahkan pahalanya, atau karena tabarruan, bukan karena dibayar disewa, bukan, ya, tapi tabarruan, sukarela, ikhlas lillahi ta'ala, atau dalam bentuk karena membalas kebaikan orang itu, maka dia atau si mayit mendapatkan bahagian pahala jika Allah menghendakinya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat ini. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ya. Nah, kalau kita tidak paham ini, kita akan menyangka bahwa Syekh berdalil dengan ayat yang justru menolak adanya pelimpahan pahala. Jelas ya? Ingat jawaban dua perkara ini dari Imam Ibn Abi Izz al-Hanafi dalam Syarah Kitab Tahawiyah. Kemudian semakin kuat lagi pendalilan dengan ayat ketika Syekh membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, yang dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Al-Albani karena banyaknya jalan, ya. Wallahu a'lam. Walaupun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i melemahkan hadis ini, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Rasulullah pernah bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik, yang paling bersih, atyab, paling suci dari yang dimakan oleh seseorang, min kasbihi, apa yang diusahakannya, apa yang merupakan hasil usahanya. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya adalah dari usahanya. Ya, jadi usaha dia dengan istrinya, Allah mengizinkan, maka terlahirlah sang anak. Ya, maka kalau begitu sesungguhnya anak ini adalah hasil usaha dari sang bapak. Kalau begitu dia atau setiap amal yang dikerjakan oleh sang anak, sang ayah mendapatkan bahagian dari ketaatan tersebut. Bagian dari ketaatan tersebut, ya. Baik, tentu saja demikian pula dia atau bahwa sang ayah memiliki andil yang besar dalam mendidik anaknya itu, ya. Kita bisa dapatkan keterangan tentang hal ini atau keterangan yang menguatkan hal ini. Hadis yang sering kita dengarkan tentang ketika Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Ya.
perintahkan anak kalian sholat pada usia 7 tahun dan pukullah dia pada usia 10 tahun, ya. Bahwa sang anak sesungguhnya kalaupun tidak sholat pada usia 10 tahun, ia tidak berdosa. Tapi ternyata di sini orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya sholat, bahkan memukulnya pada usia 10 tahun jika tidak sholat. Ya, baik. Kalau begitu, jika seorang, maka ini hukumnya wajib bagi orang tua. Nah, jika orang tua melaksanakan hal itu hingga anaknya sholat, maka sang anak mendapatkan pahala sholat meskipun dia masih kecil. Ya, kenyataan bahwa jika dia tidak sholat tidak berdosa, bukan berarti kalau dia sholat percuma, tidak kan? Ya, karena kalau dia sholat maka sholatnya sah, taharahnya sah, jika sesuai dengan tuntunan syariat. Jelas ini. Maka sang anak mendapatkan pahala dengan sholatnya, dan orang tua mendapatkan pahala pula dari sholat sang anak. Dari sisi dia telah melaksanakan kewajiban memerintahkan sang anak untuk sholat, dan bahwa sang anak sholat karena perintah orang tua, karena didikan orang tua. Al-musabbib kal mubashir. Orang yang menjadi penyebab adanya ketaatan seperti berbuat ketaatan itu sendiri. Ya, maka jelas saya kira, maka ini menguatkan keterangan tentang hal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, perkara yang kelima yang si mayit akan bermanfaat dengannya. Ma khallafahu min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin. Apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari athar yang saleh, dari athar peninggalan yang saleh, ya, yang diketaatan, wa sadaqat jariyah, dan sedekah jariyah. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rasulullah bersabda, jika meninggal manusia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3. Kecuali dari sedekah jariyah, kecuali dari ilmu yang dimanfaatkan, dan kecuali dari doa anak yang soleh. Maka doa anak yang soleh jelas telah dibahas tadi, ya. Kemudian bahwa sedekah jariyah maksudnya adalah sedekah yang dimanfaatkan sedekah tersebut oleh kaum muslimin. Maka selama dimanfaatkan, pahalanya pun mengalir kepada si mayit. Sehingga disebut sedekah jariyah. Karena ada sedekah yang tidak jariyah. Ada sedekah yang diberikan setelah itu habis. Ya, seperti orang berinfak kepada fakir miskin, bukan sedekah jariyah ya. Sedekah setelah dibelanjakan oleh si fakir dan dia makan dengannya makanan untuk menutupi laparnya, maka selesailah pahala bagi si mayit, bagi si orang yang bersedekah tadi, al-mutasaddiq, bagi yang bersedekah. Ya, maka jika dia sudah meninggal, tidak lagi mengalir pahala baginya. Ya, ada sedekah yang tidak demikian, seperti wakaf ijari dan sebagainya. Ya, orang yang memberikan sebuah bangunan misalnya, rumah atau apa, dikatakan ini untuk dikontrakkan saja, nanti pahalanya atau nanti uang kontrakan digunakan untuk apa, membangun masjid dan sebagainya, atau untuk mengurus madrasah atau yang lainnya. Ya, maka selama orang yang menggunakan kontrak di situ ya, dan kemudian uangnya digunakan untuk yang tadi, maka meskipun si mayit telah meninggal, pahala terus mengalir kepada si mayit. Pahala terus mengalir kepada si mayit. Maka sudah sedekah jariyah. Seperti seorang sahabat yang menginfakkan, mensedekahkan sebuah sumur, yang dia sumur terbaik di Madinah. Ya, dia hadiahkan kepada kaum muslimin, wakaf kepada kaum muslimin. Maka selama digunakan air itu, maka selama itu pula pahala mengalir pada si mayit. Meskipun airnya tidak mengalir, ya kan? Tapi pahala mengalir pada si mayit. Subhanallah, ya. Yang terakhir adalah apa? Ilmun yuntafa'u
bihi. Maka inilah athar soleh. Athar soleh. Ya. Setiap bentuk amal yang dikerjakan atau ilmu yang diajarkan, yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang dengan ilmu itu orang pun berbuat kebaikan, ya, terdorong untuk taat dan sebagainya, maka pahala pun mengalir baginya. Kita ingatkan tentang sedekah tadi, bahwa sedekah ini bukanlah dimaksud adalah sedekah sekedar sedekah berupa harta, ya kan? Karena sedekah itu banyak, ya. Dan di antara bentuk sedekah adalah sedekah dengan tenaga, sedekah dengan waktu, kesempatan, ya. Maka jika kemudian apa yang disumbangkan dari tenaga, pikiran, dan waktu tadi dimanfaatkan dengan baik dan digunakan seterusnya, maka demikian pula hukumnya sama dengan uang yang disedekahkan. Selama dia digunakan, dimanfaatkan, maka selama itu pula si mayit akan mendapatkan pahala. Ya, termasuk misalnya, ya, amal membangun masjid, ya, gotong royong menyelesaikan masjid, ya, dan lain sebagainya. Maka padanya ada bentuk amal-amal jariyah biidznillah, ya. Baik. Saya kira jelas tentang masalah amal-amal ini. Ada pertanyaan mungkin dari jamaah? Sudah isya kan? Sudah isya. Ya, jika tadi disebutkan bahwa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ya, demikian pula amal-amal kebajikan yang dikerjakan oleh anak soleh, sesungguhnya orang tuanya mendapatkan bahagian dari amal tersebut berupa pahala. Nah, pertanyaan bahwa bagaimana jika anaknya tidak soleh, ya, meskipun orang tuanya soleh, dan bahkan anaknya berbuat jelekan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kebalikannya lagi, ya, bahwa anaknya soleh sedangkan orang tuanya tidak soleh, ya, maka sesungguhnya tentang hal tersebut, jika sang anak tidak soleh, dia toleh buat maksiat dan sebagainya, maka sesungguhnya orang tua, jika dia tidak ada taksir dalam mendidik anaknya, ya, maka sesungguhnya tidak ada dosa bagi orang tua tersebut, ya. Meskipun akhirnya dalam kenyataan dunia orang tua itu mungkin akhirnya mendapatkan malu, ya kan, karena kejelekan dari sang anak, ya. Anaknya begini kok, orang tuanya begini kok anaknya begitu, ya. Maka mungkin terjadi seperti ini. Tetapi intinya bahwa jika tidak ada taksir dari orang tua, dia telah berusaha mendidik, melaksanakan peraturan syariat, tuntunan syariat, termasuk misalnya mendidik sang anak sejak kecil untuk terlatih dalam ketaatan seperti perintah sholat tadi, ya, dia sudah lakukan itu. Tapi memang sang anak bandel, ya, atau lingkungan yang jelek, ya, atau kemudian pengaruh didikan yang salah dari pihak lain, bukan dari orang tuanya, ya, maka kalau begitu sesungguhnya sang orang tua tidak mendapatkan bahagian dari dosa, tidak. Baik. Adapun sang anak, bagaimana keadaannya? Sesungguhnya jika dia amal-amal kejelekan, ya, amal-amal kejelekan yang tidak sampai mengantar kepada kesyirikan dan kufuran, maka berarti sang anak dalam golongan murtakibul kabirah, ya kan? Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia, atau kalau tidak Allah akan mengadabnya. Tapi kalau dia juga berusaha beramal dengan amal kesolehan, tetapi tidak seperti keadaan orang tuanya, maka sang anak mungkin diangkat oleh Allah dalam kedudukan seperti orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang diikuti oleh anak mereka, biimanin, dan keimanan, tapi tidak seperti dia. Orang tuanya terkenal soleh, anaknya ya setengah-setengah, ya, tapi dia juga beriman.
alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan dengan ayahnya keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidaklah kami akan kurangi dari amal orang tuanya sedikit pun. Orang tuanya telah mendapatkan pahala dalam derajat yang tinggi, tapi sang anak yang tidak setinggi orang tuanya dalam hal derajat, dalam rangka karena rahmat Allah dan keutamaannya, diangkat kedudukannya agar menyenangkan hati orang tuanya. Subhanallah, ya. Maka padanya ada bentuk keutamaan bagi orang untuk anak untuk tetap beramal amal yang soleh meskipun dia tidak seperti orang tuanya, ya. Tapi bagaimana kalau sekarang sang anak yang soleh dan orang tuanya tidak soleh, ya? Maka kedudukannya juga sama. Dalam artian bahwa orang tuanya ini imma dia kafir atau berbuat perkara kafir dan kesyirikan sehingga dia kafir, atau imma dia fasikul milli. Fasik milli artinya bahwa dia beriman tetapi maksiatnya banyak, ya, rusak agamanya, millinya, ya, imannya sedikit, ya, maka dia pelaku dosa besar, ya, yang jika Allah kehendaki Allah akan mengampuninya, jika tidak Allah akan mengadabnya. Atau dia beriman tapi mungkin kalah sama anaknya dalam hal derajat, ya, maka dalam hal seperti ini, dalam dua keadaan seperti ini tadi, sesungguhnya orang tua mendapatkan manfaat dari kesolehan sang anak. Manakala sang anak tadi mendoakan kedua orang tuanya dan melaksanakan amal-amal kebajikan dan kesolehan meskipun orang tuanya tidak mendidiknya dahulu. Misalnya waktu kecil malah diajak judi oleh orang tuanya, ya, diajak minum-minum oleh orang tuanya. Akhirnya orang tuanya meninggal. Sang anak dapat hidayah. Akhirnya rajin ke masjid, giat beribadah, laksanakan tauhid dengan benar, ya kan? Maka dalam keadaan seperti ini sesungguhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, doa sang anak bermanfaat bagi orang tuanya. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Idza mata al-insan inqata sa'iru amalihi, inqata lahu amaluhu illa min salatin." Dan Nabi tidak sebutkan insan yang bagaimana. Ya. Meskipun ada kesan bahwa dia insan yang juga beramal soleh. Tapi setelah meninggal dia, amal solehnya terputus. Ada kesan begitu kan? Ya. Kecuali doa anak yang soleh masih tetap lanjut. Tetapi sesungguhnya seorang kalian mau dia beramal, si mayit beramal dahulu, yang sekarang terputus, ini sifatnya umum. Baik dia amalnya amal yang sempurna, ya, atau kurang imannya karena maksiat dan dosa. Yang jelas bahwa pahala kebajikannya telah terputus ketika dia wafat. Tetapi Allah dengan rahmatnya tidak memutuskan manfaat dari si mayit dari doa anak yang soleh. Subhanallah, ya. Dan kita ingat tentu saja, meskipun ini khususnya bagi Nabi, bahwa Rasulullah mendoakan kepada siapa? Pamannya Abu Talib. Maka syafaat Rasulullah diizinkan oleh Allah, tetapi hanya terbatas pada takhfiful adab, diringankannya adab dari Abu Talib, meskipun dari neraka, bukan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena dia kafir, mati dalam keadaan kufur, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka sesungguhnya doa anak yang soleh bermanfaat bagi orang tuanya. Maka indorkan kepada kita untuk mendidik anak kita, atau kita pun kemudian memperbanyak amal soleh agar kita mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah memelihara mereka sebagaimana mereka telah memelihara kita di masa kecil kita, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka dan mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan dari amal soleh, dan dilahirkannya anak-anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka ini akhir pembahasan kita mungkin, ya ikhwah. Untuk yang lain. Ada dulu.
tentang masalah menghadiahkan pahala bacaan Quran, ya. Dan ini sangat banyak terjadi kaum muslimin. Sesungguhnya kita sebutkan tadi bahwa memang para ulama berselisih tentang hal ini. Sebagian membolehkan hal tersebut, ya, dan sebahagian lagi tidak membolehkan, ya. Adapun yang mengatakan tidak bolehnya, mereka mengatakan karena tidak ada contohnya pada zaman Nabi, ya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang meminta kepada Nabi tentang bolehkah kami bacakan Al-Quran yang kemudian kami hadiahkan pahala bacaannya kepada kerabat kami yang telah meninggal atau ayah kami, orang tua kami. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Sehingga kata mereka kalau begitu tidak boleh dan tidak sampai. Tapi Syekh Ibn Abil Izz Al-Hanafi mengatakan apa yang disebutkan dari hujah tersebut kurang tepat. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dari keterangan yang datang menunjukkan kepada kita bahwa amal soleh adalah milik orang yang mengerjakan, ya, dan milik orang yang dan orang yang tidak mengerjakannya, tapi dia penyebab adanya amal soleh tersebut mendapatkan pahala dan bahagian dari pahala itu. Demikian pula orang yang dihadiahkan kepadanya, meskipun dari orang lain. Apa dasarnya? Dibawakan kejadian yang kita bahas, ya, dari kisah puasa, haji, dan sedekah, ya, yang jelas ada keterangannya. Kemudian dalam puasa dan sedekah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu bentuk contoh dan permisalan yang sifatnya umum, yang dia adalah asal tentang hujahnya kias, bahwa analogi kias dalam syariat dibolehkan. Ada dasarnya, yaitu ketika Nabi tanya tentang mayit yang meninggal punya utang puasa, baik utang puasa itu dalam bentuk nadar ataupun dalam bentuk kewajiban syariat. Maka dia mengatakan, bagaimana jika ada orang yang berutang? Apakah sah dan terbayar utang itu jika digunakan oleh orang lain, bukan oleh si mayit? Tentu saja terbayar, kan? Meskipun orang lain yang membayarnya, bukan si mayit, bukan pula keluarga si mayit, orang lain. Maka dia mengatakan kalau begitu utang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Maka di sana ada bentuk mafhum aulawi. Jika utang kepada manusia wajib ditunaikan, apalagi utang kepada Allah pencipta manusia, ya kan? Karena kewajiban kepada Allah lebih besar daripada kewajiban kepada manusia. Itu pertama. Saya ulangi, jika utang kepada manusia dibayar, apalagi utang kepada Allah. Itu satu pendalilan. Yang kedua, ya, jika utang kepada manusia ditunaikan dan terbayar meskipun oleh orang lain, ya, bukan dari harta si mayit, ya, pada orang, kan? Ya. Apalagi atau demikian pula halnya dengan utang kepada Allah, tertunai dan terbayar meskipun dilakukan oleh orang lain. Baik. Jadi ini kejadiannya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mengatakan tapi ini kan masalahnya untuk perkara yang wajib, nazar dan sebagainya, maka disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi juga bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan dari tiga keadaan ini bukanlah keadaan di mana Nabi menerangkan hukum, tidak. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kasus yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menjelaskan jawabannya akan kasus yang terjadi tersebut. Dan tidaklah bentuk jawaban beliau berarti pembatasan bahwa untuk kasus-kasus yang lain tidak boleh. Ya? Sehingga kalau begitu kata Ibn Abil Izz Al-Hanafi lebih merajihkan dan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Quran jika dihadiahkan itu sampai kepada orang yang dia dihadiahkan dengan syarat, kata beliau, bahwa bentuknya talarru'an, bentuknya orang melaksanakan sukarela. Adapun istijar, adapun dengan dibayar, disewa, ya, maka kata beliau tidak. Kenapa?
Karena pertama, bentuk bayarnya tadi bentuk yang bertentangan dengan keterangan yang dimaksud tadi. Ya. Karena akhirnya kita membayar-bayar suatu amal ibadah dengan biaya tertentu, ya kan? Dan ini tarekahnya orang-orang Nasrani dengan surat pengampunan dosa yang mungkin dibayar dengan sejumlah uang, ya. Yang di sebagian masyarakat seperti daerah Malang misalnya juga berkembang seperti itu. Jika ada orang meninggal yang selama hidupnya tidak sholat, banyak bolong-bolong sholatnya, maka cukup dia bayar sekian kepada Pak Imam, ya, tertunai semua sholatnya, ya. Maka ini tidak benar, ini tidak benar, ya. Mengukur amal ketaatan dengan uang, ya tidak. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa dia ada perkara bid'ah yang terang, yang jelas, ya. Kalau tidak ada bentuk-bentuk seperti itu. Jadi adapun menyewa tidak boleh. Sekarang, bagaimana kalau ada orang atau acara seperti yang ada sekarang, ma'ruf, ya, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-10, baca-baca Quran. Apakah ini dibolehkan atau dilarang? Dan jika dilarang, apakah dilarang karena menghadiahkan bacaan Qurannya, atau karena kumpul-kumpulnya, atau karena adanya amplop, atau karena adanya makanan dan hidangan yang disajikan? Ya, sesungguhnya apa yang ada dari bentuk kumpul-kumpul tadi terlarang. Ya, adapun bentuk yang ada dari hari ke-7, hari ke-10 dan sebagainya, hari ke-100, hari ke-1000, tidak perkara bid'ah dalam din. Ya, karena pengkhususan membacakan Al-Quran tadi dengan waktu dan sifat tertentu. Itu pertama. Jelas ya? Apa itu pengkhususannya? Kenapa harus hari pertama, kedua, ketiga, ke-7, ya, ke-100, ke-1000? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak boleh untuk hari ke-1001? Hari ke-103? Ya? Atau setiap hari? Ya? Maka pengkhususan tadi adalah bentuk dan sifat dari syariat. Taksis yang perkara mutlak, ya. Taksis yang am dan takyid yang mutlak. Maka dari sifat dalam syariat tidak boleh. Itu perkara pertama. Pengkhususan, ya kan? Yang kedua, ya, ada padanya bentuk ijtima' yang sepakat para sahabat menganggap berkumpul-kumpul karena kematian tadi, meskipun untuk bacakan Quran, adalah bentuk meratap. Yang ketiga, ya, ada bentuk makanan yang juga adalah bentuk berkumpul-kumpul dengan makanan, dianggap adalah bentuk meratap. Jadi ini kesepakatan para sahabat. Dan yang kedua, yang lain, bahwa menyediakan makanan dalam acara seperti itu bertentangan dengan syariat dan akal yang sehat. Setelah kita bahas kemarin, ya kan? Kenapa bertentangan dengan akal yang sehat? Itu bahwa makan-makan adalah acara ketika orang bersenang-senang, bukan ketika sedih. Yang terakhir, adanya amplop dan pembayaran, ya. Makanya ada bentuk yang lain pula. Itu apa? Dari bentuk ijar, dan karena itu sekarang mungkin orang pertamanya datang sukarela, pulangnya diamplopi, ya kan? Seperti soal jenazah pula. Tapi lama-lama ada kelompok khusus yang dia mencari nafkah dengan cara seperti itu, dibayar, ya enggak? Jadilah dia profesi, ya. Seperti kita oleh sebagian orang-orang di Libya dulu belajar, ya, sebelum mereka kenal salaf. Ya, bahwa mereka belajar di Libya dan karena modelnya model-model yang mereka tahu model seperti NU, ya, maka mereka pun menambah uang saku dengan cara seperti itu, ya, siap menerima undangan baca Quran untuk dihadiahkan kepada si mayit, ya. Maka ini mahasiswa yang nyambi, ya, yang hanya menambah pemasukan dengan seperti itu. Jadi akhirnya apa ya? Jadi profesi, ya. Jadi bentuk mencari keuntungan dan nafkah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tidak boleh. Jadi bab istijar bil qiraatil Quran, ya. Menyewa para pembaca Quran. Wallahu a'lam. Jadi dari empat sisi ini maka tidak boleh. Ya. Jadi Ibnu Abil Izz Hanafi sendiri membantah bentuk yang disebutkan tadi. Meskipun dia mengatakan jika dibaca dalam bentuk tabarru', sukarela, tanpa pengkhususan dan dihadiahkan, maka dia sampai. Dan tidak ada keterangan dalam syariat yang tegas dan sahih menunjukkan tidak sampainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Apakah orang yang menghadiahkan dapatkan pahala pula? Ya, pahala yang sempurna atau tidak tergantung dari amal yang dikerjakannya pula. Ya, sesungguhnya seorang mendapatkan pahala dari amalnya berbeda-beda. Tidak semua orang yang sholat wajib mendapatkan derajat pahala yang sama. Meskipun boleh jadi gerakannya sama, ya kan? Khusyuknya sama, tapi ada tingkat yang lain. Ya, tingkat penghadirannya ketika dia membaca ayat-ayat, ya, tingkat keyakinannya akan apa yang dibaca dari doa-doa berbeda. Maka dalam hal ini Nabi mengatakan bahwa berbanyak orang yang sholat mendapatkan dari sholatnya 10, 9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai 1/2 dari sholatnya. Ya. Maka kalau begitu dikatakan hadiah pahala, tidak berarti bahwa seseorang itu telah menjamin pahala yang didapatkan dari bacaannya derajatnya 100%. Kalau dia hadiahkan, maka 100% pula didapatkan bagi si Mai. Belum tentu. Tidak ada yang menjamin tentang hal itu. Ya. Maka sesungguhnya tentang diterimanya amalan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang hamba punya 2 timbangan untuk diterimanya amal tersebut. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'atur Rasul. Jika telah dilaksanakan itu, maka dia berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia hadiahkan kepada siapa yang dia kehendaki, dan untuk hal ini tidak ada keterangan tentang batalnya hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Yang terakhir mana? Saya 2 pertanyaan terakhir ya. Ada orang dekat atau orang dekat kita yang meminta kita untuk membacakan Al-Quran. Nah, itulah yang disebutkan tadi, bahwa jika dia bentuknya istijar tidak boleh dan bid'ah. Jika dia bentuknya berkumpul-kumpul di tempat kematian juga tidak boleh. Adapun jika antum bacakan di tempat, di rumah antum atau ketika di masjid baca Quran, terus antum hadiahkan, antum diminta untuk itu dan antum tabarruan melakukannya, maka tidak ada keterangan tentang tidak sampainya. Jelas. Jadi kalau antum diminta untuk baca seperti itu, ya, maka sekarang antum lihat keadaannya. Artinya keadaannya orang membacanya sendiri apakah sah atau tidak, dilihat dari keadaan antum membacanya. Jika antum baca seperti yang dia diminta oleh kerabatnya tadi di tempat kematian, ya, atau dalam rangka kematian di rumah lain, dalam rangka kematian kumpul-kumpul, atau dibayar karena dibayar dan sebagainya, maka dia tidak. Dia bid'ah dan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, dia tertolak. Jangankan sampai pahalanya, yang baca saja tidak dapat pahala. Ya kan? Karena di perkara bid'ah. Jelas? Baik. Adapun kalau antum baca, nanti Pak lihat atau gimana ya, terus antum diam-diam bacakan atau tanpa diminta antum diam-diam bacakan dan sebagainya, maka kata Syekh sampai. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jadi sekarang hadiah pahala kepada Nabi. Ya. Nah, adapun hadiah pahala kepada Nabi, kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Hanafi, sebahagian dari fuqaha mutaakhirin membolehkan hal itu. Membolehkan hal itu. Tapi kata beliau, ini ada perkara yang keliru, yang salah kata beliau. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah tidak perlu mendapatkan hadiah pahala. Sebab setiap kebajikan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh umatnya, maka Rasulullah mendapatkan bahagian darinya. Karena mereka mendapatkan pahala tersebut dan ibadah karena tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bersabda, "Addal 'alal khair kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dapatkan pahala seperti yang berbuat kebaikan. Ya kan? Maka pastilah berarti Nabi mendapatkan pahala yang paling besar dari amal-amal umatnya. Maka tidak ada faedah dan lagun sia-sia menghadiahkan pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi yang kedua, bahwa amal ini juga ya tidak terdapatkan dilaksanakan oleh para sahabat. Justru mereka saling berwasiat kepada kebaikan dan sebagainya, ya. Yang ada seperti itu. Bukan mereka menghadiahkan pahala kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kalau salawat lain. Kalau salawat kita diperintahkan untuk salawat ya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi yang bersalawat maka Allah akan mendoakan baginya keselamatan. Salawat pula ya. Bagi yang mendoakan maqam mahmud bagi Nabi, maka dia halal baginya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita dia bagi fidyah, artinya fidyah dalam artian kita memberi ke makan fakir miskin dan hadiahkan bagi si mayit. Nah itu namanya sedekah. Sampai hal itu ya. Jadi seorang bersedekah untuk orang dengan meniatkan pahalanya bagi orang tuanya. Ya, maka sesungguhnya dia sampai hal tersebut. Ya, ada dua pendapat yang mengatakan sampai dalam bentuk jika yang bersedekah adalah anaknya saja, seperti pendapat Syekh Al-Albani, dan pendapat jumhur mengatakan meskipun bukan anaknya sampai juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sedekah, haji dan puasa. Tiga perkara ini ada keterangannya dengan tegas. Oleh karena itu para ulama bersepakat tentang sampainya. Hanya mereka berselisih tentang dari siapa yang berbuat. Ada yang mengatakan harus anaknya sendiri. Ada yang mengatakan tidak. Boleh orang lain meskipun bukan anaknya. Kerabat dekatnya dan sebagainya juga boleh. Wallahu a'lam. Untuk tiga yang perkara ini. Untuk selain yang tiga, khilafnya kuat tentang sampai atau tidaknya. Setelah kita sebutkan pendapat yang dirojikan oleh Ibn Abi Zaid Al-Hanafi bahwa sampai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekian demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.